Variabel acak. Random variable atau variabel acak adalah deskripsi numerik dari hasil percobaan yang terjadi pada percobaan yang bersifat acak. Variabel acak terbagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Variabel acak diskrit adalah variabel yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilai variabel acak diskrit berupa bilangan cacah, tidak berbentuk pecahan, dan juga tidak berbentuk desimal. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau pada garis bilangan. Nilai variabel acak kontinu berupa bilangan real desimal. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan sebagai berikut. Fx sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil, di mana X kecil ini adalah nilai. Misalnya, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2, Px sama dengan 3, dan sebagainya. Distribusi peluang bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Untuk syarat distribusi peluang, yang pertama, Fxi lebih kecil atau sama dengan 1 dan lebih besar atau sama dengan 0, di mana nilai peluang berkisar antara 0 sampai 1. Untuk syarat yang kedua, sigma Fxi di mana I mulai dari 1 bergerak sampai dengan N jumlahnya harus sama dengan 1. Misalnya Fx1 plus Fx2 tambah Fx3 tambah Fxn jumlahnya harus sama dengan 1. Contoh soal 1. Variabel acak X menyatakan banyak gambar yang muncul pada pelemparan 3 keping uang logam. Buatlah A tabel distribusi peluang, B peluang X sama dengan 0, dan C peluang X sama dengan 2. Jawab, yang pertama kali kita buat adalah kemungkinan. Kemungkinannya adalah uang yang pertama angka gambar, kemudian uang yang kedua kita beri cabang angka gambar, dan uang yang ketiga juga kita beri cabang angka gambar. Lalu kita tulis kemungkinannya, yaitu yang pertama AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Lalu kita tulis ruang sampelnya atau NE sama dengan 8. Berarti ada 8 kemungkinan. Lalu kita buat X-nya. X menyatakan banyaknya gambar. Berarti X itu adalah banyaknya gambar. Jadi untuk AAA, banyaknya gambar itu 0 atau tidak ada, berarti X sama dengan 0. Untuk AAG, X sama dengan 1, AGA, X sama dengan 1, AGG, X sama dengan 2, GAA, X sama dengan 1, GAG, X sama dengan 2, GGA, X sama dengan 2, dan GGG, X sama dengan 3. Berarti untuk X adalah 0, 1, 2, 3. Lalu kita buat yang A, tabel distribusi peluang. Untuk Fx sama dengan 0 adalah 1/8 karena Fx sama dengan 0 cuma 1 dari 8 kemungkinan. Begitupun Fx sama dengan 1 adalah 3/8 karena ada 3 dari 8 kemungkinan. Fx2 sama dengan 3/8 karena ada 3 dari 8 kemungkinan. Dan Fx3 sama dengan 1/8 karena hanya ada 1 dari 8 kemungkinan. Untuk yang B, peluang X sama dengan 0 adalah 1/8 dilihat dari tabel distribusi peluang, dan peluang X sama dengan 2, 3/8 dilihat juga dari tabel distribusi peluang. Contoh soal 2. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola kuning dan 3 bola hijau. Diambil 3 bola sekaligus secara acak. Jika X menyatakan kejadian banyaknya bola kuning yang terambil, buatlah tabel distribusi peluang variabel X tersebut. Jawab, diketahui di dalam sebuah kotak terdapat 6 bola kuning dan 3 bola hijau. Kemudian diambil 3 bola sekaligus. Langkah pertama adalah tuliskan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada jika diambil 3 bola sekaligus secara acak. Kemungkinan pertama adalah X sama dengan 0. Karena X menyatakan banyaknya bola kuning yang terambil, maka X sama dengan 0 artinya
Tidak ada bola kuning yang terambil, atau kemungkinan terambilnya adalah hijau, 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 atau ketiganya adalah bola hijau. Kemungkinan kedua, X sama dengan 1. Terambilnya 2 bola hijau dan 1 bola kuning. Atau bisa jadi X sama dengan 2. Kemungkinan terambilnya 2 bola kuning dan 1 bola hijau. Atau bisa jadi X sama dengan 3. Kemungkinan terambil ketiganya adalah bola kuning. Langkah selanjutnya adalah mencari peluang. Rumus peluang adalah peluang A sama dengan NA per NS dengan keterangan NA adalah banyak kejadian yang diinginkan dalam soal dan NS adalah banyak anggota dari ruang sampel. Kita cari terlebih dahulu nilai NS atau ruang sampelnya. NS sama dengan jumlah seluruh bola dalam kotak yaitu 9 kemudian diambil 3 atau 9 kombinasi 3 sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial. 9 kurang 3, 6 faktorial. Sama dengan 9 faktorial kita jabarkan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Karena sudah sama kita coret. 3 faktorial kita jabarkan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 504 per 6 sama dengan 84. Selanjutnya mencari NA atau kemungkinan-kemungkinan dalam soal. Untuk kemungkinan pertama X sama dengan 0 atau terambilnya 3 bola hijau. NA sama dengan jumlah seluruh bola hijau dalam kotak yaitu 3 kemudian diambil 3 atau 3 kombinasi 3 sama dengan 1. Perlu diketahui untuk rumus cepatnya N kombinasi 0 sama dengan 1, N kombinasi N sama dengan 1, N kombinasi 1 sama dengan N. Maka didapat nilai peluang A kemungkinan pertama untuk X sama dengan 0 adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 84. Untuk kemungkinan kedua X sama dengan 1 atau terambilnya 1 bola kuning dan 2 bola hijau. NB sama dengan jumlah seluruh bola kuning dalam kotak yaitu 6 kemudian diambil 1 kali dengan jumlah seluruh bola hijau dalam kotak yaitu 3 kemudian diambil 2 atau 3 kombinasi 2 sama dengan 6 kombinasi 1 sama dengan 6 sesuai dengan rumus cepat tadi. N kombinasi 1 sama dengan N kali 3 faktorial per 2 faktorial. 3 kurang 2, 1 faktorial. 3 faktorial kita jabarkan jadi 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial. 2 faktorial kita coret karena sudah sama. Kemudian 6 kali 3 per 1 sama dengan 18. Maka didapat nilai peluang B kemungkinan 2 untuk X sama dengan 1 adalah PB sama dengan NB per NS sama dengan 18 per 84. Untuk kemungkinan ketiga X sama dengan 2 atau terambil 2 kuning dan 1 hijau. NC sama dengan jumlah seluruh bola kuning dalam kotak yaitu 6 kemudian diambil 2 atau 6 kombinasi 2 dikali jumlah seluruh bola hijau dalam kotak kemudian diambil 1 atau 3 kombinasi 1. 3 kombinasi 1 sesuai dengan rumus cepat tadi yaitu 3 kemudian 6 faktorial per 2 faktorial 6 kurang 2 4 faktorial. 6 faktorial kita jabarkan jadi sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial karena sudah sama kita coret kali 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1 sama dengan 30 per 2. 30 per 2 sama dengan 15 kali dengan 3 sama dengan 45. Maka didapat nilai peluang C kemungkinan ketiga untuk X sama dengan 2 adalah PC sama dengan NC per NS sama dengan 45 per 84. Untuk kemungkinan keempat atau X sama dengan 3 atau terambil 3 bola kuning. ND sama dengan jumlah seluruh bola kuning dalam kotak kemudian diambil 3 atau 6 kombinasi 3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. 6 kurang 3
sama dengan 3 faktorial. Kemudian 6 faktorial kita jabarkan, 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial karena sudah sama kita coret. Kemudian 3 faktorial kita jabarkan jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 per 6 sama dengan 20. Maka didapat nilai peluang D kemungkinan keempat untuk X sama dengan 3 adalah PD sama dengan ND per NS sama dengan 20 per 84. Selanjutnya membuat tabel distribusi peluang sesuai dengan yang ditanyakan soal. Masukkan semua nilai kemungkinan-kemungkinan yang sudah didapat sebelumnya ke dalam tabel distribusi peluang. X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. PX besar sama dengan X kecil. Untuk nilai X sama dengan 0, peluangnya adalah 1 per 84. Untuk X sama dengan 1, peluangnya adalah 18 per 84. Untuk X sama dengan 2, peluangnya adalah 45 per 84. Dan untuk X sama dengan 3, peluangnya adalah 20 per 84. Perlu diingat kembali syarat distribusi peluang bahwa nilai peluang selalu kurang dari sama dengan 1 atau nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Dengan jumlah semua peluang harus sama dengan 1. Kita cek apakah nilai yang dituliskan dalam tabel distribusi peluang sudah benar adanya. 1 ditambah 18 sama dengan 19. 19 tambah 45 sama dengan 64. 64 tambah 20 sama dengan 84. 84 per 84 sama dengan 1. Maka sudah benar nilai-nilai yang terdapat dalam tabel distribusi peluang tersebut. Jadi soalnya adalah perhatikan tabel distribusi peluang variabel acak X berikut. Tentukan nilai K. Jawab. Peluang untuk X sama dengan 1 ditambah peluang untuk X sama dengan 2 ditambah peluang untuk X sama dengan 3 ditambah peluang untuk X sama dengan 4 yaitu 1. X sama dengan 1 peluangnya 1 per 4. X sama dengan 2 peluangnya 2 per 5. X sama dengan 3 peluangnya K. Kita tulis saja K per 1. X sama dengan 4 peluangnya 1 per 5. Sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai K, karena ini ada pecahan, biar 5 dan 4-nya hilang, maka semuanya dikalikan dengan 20. 1 per 4 dikali 25, 2 per 5 dikali 20, 8. K per 1 dikali 20 sama dengan 20K. 1 per 5 dikali 20 sama dengan 4. 1 kali 20, 20. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 8, 17. Jadi 20 tambah 17. Berikutnya kita hitung K-nya. 20 kurang 17 itu 3, sehingga K-nya 3 per 20. Jawabannya adalah 3 per 20. Distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N, percobaan sukses atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Ciri khas dari distribusi binomial antara lain, yang pertama, banyaknya percobaan diketahui dan tetap disimbolkan dengan N. Yang kedua, percobaan hanya memiliki 2 kemungkinan dinyatakan dengan sukses atau gagal. Yang ketiga, peluang sukses sama dengan P dan peluang gagal sama dengan Q, di mana peluang gagal sama dengan 1 dikurangi peluang sukses. Yang keempat, percobaan harus bersifat independen, di mana tiap kejadian tidak berpengaruh satu sama lain. Rumus dari distribusi binomial adalah peluang X besar sama dengan X kecil sama dengan F0 sama dengan B dikali X NP sama dengan N kombinasi X kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X, di mana
peluang X besar sama dengan X kecil sama dengan F0 merupakan simbol dari variabel acak. Nah, di sini N merupakan jumlah percobaan, X merupakan nilai yang diharapkan muncul, P merupakan peluang sukses, dan Q merupakan peluang gagal. Kita masuk pada contoh soal distribusi binomial. Soal yang pertama, kemungkinan seorang balita tidak diimunisasi campak adalah 1/5. Pada tanggal 26 Juni 2016, di klinik tersebut terdapat 4 orang balita. Berapakah peluang dari balita tersebut jika 2 orang belum mendapatkan imunisasi campak? Penyelesaian. N sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Peluang sukses atau P sama dengan 1/5 dan peluang gagal atau Q sama dengan 1 dikurangi 1/5 yaitu 4/5. Kita substitusikan nilai tadi ke dalam rumus. Px sama dengan N kombinasi X kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Menjadi Px sama dengan 2 sama dengan 4 kombinasi 2 kali 1/5 pangkat 2 kali 4/5 pangkat 4 kurang 2. Sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1/25 kali 16/25. 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2. 2 faktorial per 2 faktorial habis karena dibagi. 1/25 kali 16/25 adalah 16/625. 6 dikali 16/625 adalah 96/625. Jadi peluang 2 balita belum mendapatkan imunisasi campak adalah 96/625 atau dalam bentuk desimal yaitu 0,1536. Contoh soal kedua. Sebuah koin dilemparkan 3 kali pelemparan. Tentukan peluang didapatkan 2 angka pada pelemparan tersebut. Penyelesaian N sama dengan 3, X sama dengan 2. P sama dengan 1/2, Q sama dengan 1/2. Px sama dengan N kombinasi X kali Px kali Q pangkat N kurang X. Px sama dengan 2 sama dengan 3 kombinasi 2 kali 1/2 pangkat 2 kali 1/2 pangkat 1 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial kali 1/4 kali 1/2 sama dengan 3 kali 1/4 kali 1/2 sama dengan 3/8. Kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu sebuah kantong terdapat 4 bola merah, 6 bola hijau, dan 2 bola biru. Dari kantong tersebut, diambil sebuah bola berturut-turut 4 kali dan setiap pengambilan bola tidak dikembalikan lagi. Tentukan peluang terambilnya 2 bola merah dari 4 kali pengambilan. Penyelesaian N sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Peluang pengambilan 1 bola merah adalah 4/12 sama dengan 1/3. 4 jumlah bola merah dan 12 adalah jumlah keseluruhan bola. Dan peluang yang bukan bola merah, yaitu Q, sama dengan 1 kurang 1/3 sama dengan 2/3. Kemudian peluang terambilnya 2 bola merah, yaitu 4 kombinasi 2 kali 1/3 pangkat 2 kali 2/3 pangkat 2. Sama dengan 6 kali 1/9 kali 4/9. Sama dengan 24/81 sama dengan 8/27. Jadi, peluang terambilnya 2 bola merah dari 4 kali pengambilan ialah 8/27.